Kerajaan Allah. Selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Siapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Warga Kerajaan Allah, selamat mengikuti ibadah online dengan penuh sukacita. God bless you. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita baca kebenaran firman Tuhan di Roma 16 ayat 27. Mari kita baca bersama saudara. 1, 2, 3. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dimerdekakan akan Engkau Tuhan. Kami dibebaskan karena satu nama Allah yang kudus, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau menaikkan pujian syukur kami hanya bagi satu nama Allah yang dahsyat, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Thank you Lord. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sorak-sorai pujian
Hanya bagi Sang Raja, hanya Kau Yesus yang layak kami tinggikan. Tiada yang lain seperti-Mu Tuhan. Amin. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu, sungguh tak ada satupun dapat gantikan.
Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Mari sama-sama warga kerajaan nyatakan. Oh God, I worship. Worship you, Jesus. I worship you. Be glorified. Amen. And magnified. Oh God, I worship you. Amen. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Amen. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. We worship you, mighty God. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Be glorified, be magnified. Amen. And magnified. Oh God, I worship you. Amen. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Tiada yang lain seperti Yesus Kristus Tuhan, sorak-sorak kemenangan hanya bagi Sang Raja. Haleluya. Amin. Amin. Yang siap menari buat Tuhan sama-sama katakan amin. Gak kedengaran amin. Sebabnya namanya yang layak ditinggikan amin. Oleh karena itu mari kita bersuka cita. Kita tinggikan namanya. Sebabnya dia yang layak. Suruhkan bangkit. Bangkit. Suruhkan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama siapa? Tank yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sorakan haleluya. Saya mau dengar suara para wanita. Haleluya. Maju. Para pria jangan mengalah, men. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh.
segalanya. Mari menari buat Tuhan. Haleluya. Belum kedengeran. Oh, oh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus benar yang kuat. Yesus, Yesus. Segalanya. Sorak-soraknya bagi Tuhan. Yes. Siapa yang yakin dan percaya kalau kita lebih dari pemenang? Yang percaya katakan amin. Katakan haleluya. Warga kerajaan sama-sama nyatakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Tidak ada. Amin. Dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari bangkit gerejanya. Katakan, kita lebih dari pemenang. Saudara sendiri katakan, lebih dari pemenang. Yes. Iblislah dikalahkan oleh kuasa. Bersama-sama nyatakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya,
duduk saudara yang kasih Tuhan. Memberikan pengaruh di dalam keluarga dan juga tentu saja di dalam pekerjaan kita. Di dalam surat Filemon ini dikirim dari Roma, Italia, oleh Onesimus, seorang budak yang melarikan diri karena melakukan banyak kerugian dan mencuri di rumah daripada tuannya yaitu Filemon, oleh tulisan tangan dari Rasul Paulus sendiri sampai kepada ini very private. Surat yang sangat private. Apa isinya? Supaya Filemon itu yang sudah dikenal penuh kasih, apakah dia punya hati seluas samudra? Dikirimlah Onesimus yang merugikan dia. Dan Onesimus ini melarikan diri sampai ke Italia. Dan terimalah dia bukan lagi sebagai seorang hamba atau pelayan, tapi saudara seiman. Dan kalau dia merugikan engkau, sudahlah, aku yang bayar, kata Rasul Paulus. Menarik sekali tentang Onesimus ini. Arti nama Onesimus artinya berguna. Jadi kalau dia orang Indonesia namanya Gunawan. Tapi ternyata dia adalah seorang pencuri. Efesus 4 ayat 28 berkata, orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi bekerja keras dan mengerjakan pekerjaan yang baik dengan tangannya, supaya dia bisa membagikan kepada orang yang berkekurangan. Seorang pencuri bisa jadi seorang pemberi. Seorang maling bisa jadi hamba Tuhan. Itu terjadi dalam kehidupan Onesimus. Di dalam kitab Kolose dijelaskan bahwa Onesimus seseorang dari antaramu. Jadi ada bukti ya, bagaimana maling bisa jadi pemimpin dan bahkan jadi hamba Tuhan. A faithful and beloved brother. Seorang saudara yang faithful, setia, bisa dipercaya. Pasti soal keuangan. Banyak orang tidak bisa dipercaya soal keuangan. Tidak bisa memegang rahasia. Tidak bisa dibagi Tuhan. Tetapi Onesimus ini karena penerimaan tanpa syarat daripada Filemon. Saya percaya Rasul Paulus tidak mengganti apa-apa. Filemon berarti besar. Itu namanya kasih karunia. Dengan penerimaan begitu dan dididik, dia menjadi a beloved and faithful servant of God. Luar biasa bukan? Itu yang membuat bahagia kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai bapak-bapak rohani. Melihat orang yang tadinya nggak ada guna, sekarang jadi hamba Tuhan. Kapan itu ada seorang yang datang ke tempat kami ini. Dia masih berbau minuman keras, saudaraku ya. Dia bertobat pada waktu dia masuk ke dalam got di pinggir jalan. Dalam keadaan seperti itu dia datang kemari. Sekarang dia jadi apa? Salah satu gembala yang jadi berkat. Luar biasa. Roh yang membangkitkan Onesimus, roh penuh kasih karunia yang ada pada Filemon, ada di dalam kehidupan daripada kami dan Anda, hamba-hamba Tuhan. Kalau kepada Kingdom Leaders, dengarkan. Ada Onesimus sekitar Anda. Itu kesempatan untuk menunjukkan kasih Tuhan, untuk membuktikan bahwa kasih seorang bapak rohani itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Orang yang digantikan Yesus di atas kayu salib, siapa namanya? Menarik loh. Namanya Yesus Barabas. Bahasa Aramaik Barabah, anak seorang bapak. Artinya dia tidak punya bapak. Bisa bayangkan siapa ibunya. Sampai tidak tahu siapa yang menghamili engkau. Tidak tahu. Langganannya banyak. Tetapi digantikan oleh Yesus, putra sang Bapa, yang selalu berkata, not my will, but thine will be done. Karena itu saudaraku, kita semua adalah Barabas itu, pemberontak dan yang tidak baik. Tapi Yesus menggantikan kita. Terpujilah namanya untuk selama-lamanya. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga
kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi. Karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak, supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan, mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah, siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umatnya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anaknya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapanya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Kau tidak pernah lelah dalam hidup kami. Di tengah-tengah kesulitan Engkau selalu ada. Dan Engkau yang menguatkan kami, Bapa. Bahkan ketika kami gak setia, Engkau tetap setia, Tuhan. Oleh karena itu kami mau memuji Engkau. Thank you, Lord. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak ku
dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Inilah pujian kami Tuhan. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada, jemaat-Mu sebelum ku mengenal-Mu, ku buang hidupku, namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku, di altar-Mu ku sadari
nafas hidup kami biarlah selalu terkuasai oleh nafas pribadimu yang hebat itu. Kepala gereja yang agung dan mulia, Yesus Kristus Tuhan. Sehingga nafas hidupmu itu mengalir melalui hidup kami, di mana kami berada, membawa suatu pengaruh di dunia yang kami berada. Orang bertemu dengan Tuhan yang hidup, yang adalah jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari Tuhan, dalam hadirat-Mu, dengan hanya pengagungan penghormatan pada Engkau, berbicaralah untuk setiap kami. Sehingga kami datang, kami punya keputusan, bersama dengan Roh Kudus, kami akan bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hingga di mana-mana kami mau melihat banyak jiwa-jiwa yang didatang kepadamu, mengaku Yesus adalah Tuhan, yang adalah roti hidup bagi semua yang membutuhkannya. Kami terima kebenaran-Mu dalam nama yang kami cintai, pujaan hati kami, kekasih jiwa kami yang adalah gembala yang baik dan juga adalah pintu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Thank you pemusik, pemuji. Baik, jemaat yang saya kasihi, selamat hari kemerdekaan yang ke-79. Merdeka. Beritahu kiri kanan, tetap merdeka. Baik. Nah, kita akan belajar bersama-sama tema kita untuk bulan ini tentang Leading as Influencer in My Church. Terjemahan bahasa Indonesia berkata, memimpin sebagai pemberi pengaruh dalam gereja saya. Artinya begini, bukan kita yang punya gereja, yang punya adalah Tuhan. Gereja saya ini maksudnya gereja di mana saudara tertanam untuk saudara bisa berbuah lebat dan tetap. Jadi saudara datang untuk ibadah bukan hanya sekedar bergereja jadi anggota jemaat, tapi saudara perlu tertanam, berbuah tetap dan lebat. Amin. Nah, seringkali orang bingung di gereja mana saya harus tertanam. Bagi saya gereja itu adalah kumpulan orang percaya yang mau diproses untuk hidupnya sama seperti hidup Yesus. Jadi berarti di Bali ini Denpasar banyak gereja. Nah, kriteria sebagai gereja, tempat kumpulan komunitas yang mau diproses itu sama seperti Yesus. Kalau dalam kelompok itu Yesus yang memimpin, Yesus yang memiliki cara-cara memimpin melalui hamba Tuhan yang ada di situ, baik sebagai elders maupun pengembalaan. Yesus hidup dalam kelompok itu. Orang yang sakit datang sembuh, orang yang lemah datang jadi kuat, orang yang tertekan datang terhibur. Itu Yesus hidup dalam kelompok itu. Kasih itu diutamakan dalam kelompok itu. Yang butuh tempat tinggal dari kelompok itu punya hati untuk menyediakan. Yang butuh keuangan dari tempat itu ada diakonia dan sebagainya. Dan firman itu yang diutamakan. Tidak ada satu ayat yang dihilangkan. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itu ciri-ciri adalah gereja. Nah, kalau saudara bilang di sini banyak kok gereja seperti itu, silakan. Sama seperti rumah sakit. Tidak semua rumah sakit saudara bisa masuk untuk berobat. Rumah sakit di mana yang sesuai dengan saudara, visi yang saudara dapat, nilai yang saudara dapat, itu saudara tertanam, saudara mendukung gereja lokal itu, sehingga saudara bukan jadi penggemar Yesus, atau pengikut Yesus, atau penggembira Yesus saja, meningkat saudara dalam murid Yesus. Karena itu perintahnya, pergi, jadikan semua bangsa muridku, untuk namaku dipermuliakan. Are you ready? Siap? Baik, kita mulai sekarang. Kira-kira untuk kita bisa menjadi influencer dalam gereja di mana kita tertanam, kita bisa berbuah lebat dan tetap, bukan hanya bertumbuh, ada gaya hidup. Saya suka pakai istilah itu yang perlu kita latih. Dengan apa yang Tuhan katakan dalam Galatia 6 ayat 1-10.
Dasar ayat itu ayat 10 yang kita lihat tentang tema kita bulan ini. Ayat 10 bilang begini. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Kata berbuat baik di sini adalah berbuat sesuai kebenaran firman. Itu pasti baik. Yang baik belum tentu benar. Yang benar pasti baik. Kepada semua orang. Baru penekanannya, tetapi terutama pada kawan-kawan kita seiman. Berarti semua orang. Pertama, segereja dari gereja lokal ini. Kedua, seiman dengan gereja-gereja lain. Kita punya network. Dan ketiga, sesama manusia. Sekalipun yang belum percaya Yesus adalah Tuhan. Kita menjadi influencer di situ. Menjadi pengaruh. Ingat, influencer bukan influenza ya. Haleluya. Influencer. Nah, untuk itu gaya hidup apa yang kita akan bisa latih? Kita lihat ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Temanya apa? Perikopnya dari ayat 6 Galatia 6 ayat 1 sampai 10, saling membantulah kamu. Kata kamu sini saya percaya itu gereja. Ya. Saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, bukan menghakimi, menindas dan mengusir, bukan. Tapi memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Kata lemah lembut tidak pernah paksa, menghargai kehendak bebas seseorang, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan atau tergoda dengan ajaran-ajaran yang saat ini sedang dipengaruhi atau godaan-godaan secara seks bebas dan macam-macam. Ayat kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi apa? Hukum Kristus, itu firman Tuhan. Jadi dari ayat pertama sampai yang ketiga ini, ya, ayat ketiga sampai ayat kedua ini berbicara. Ya, jadi gaya hidup yang perlu dilatih. Ayat pertama sampai yang kedua ini artinya yang perlu kita latih gini. Saling membangun dan selalu apa? Waspada. Dalam arti membangun yaitu menasehati, menghibur dan mendidik, mengajar. Saling membangun. Dan selalu waspada. Seringkali kita lihat dalam gereja lokal, kita seringkali temukan dia sebagai konselor, tapi dia juga yang babak belur. Karena dia sebagai seorang konselor, dalam konseling bukan berarti dia lebih hebat. Dia sedang mendidik, mengarahkan, tapi dia harus berwaspada bahwa masalah itu juga bisa datang menyerang dia. Itu yang kita perlu belajar, latih. Berapa banyak kita lihat gembala KK, berapa banyak kita lihat gembala sektor, gembala wilayah. Itu terjadi seperti itu. Karena kita tidak pernah waspada. Perkataan kita, sikap kita perlu waspada. Nah, 1986 saya terpanggil, 1985 akhir saya bertobat. Mulai pelayanan 1986. Sampai hari ini, oleh kemurahan Tuhan, saya tetap pegang rumus ini bahwa kita selalu harus waspada. Makanya saudara tadi dengar apa yang diceritakan melalui suara gembala Pak Arifin. Ada hamba Tuhan yang sudah pelayanan, perceraian sudah nyatu lagi apa? Dituntut. Nah, karena apa? Seringkali kita pikir waktu masalah kita sudah selesai, kita pikir itu sudah selesai. Selama kita masih ada di muka bumi, dengar baik-baik, masalah kita tidak bersama selesai. Tetap kecuali kita mulai dari kebenaran bersama Dia, mengakhiri dalam kebesaran Tuhan bersama Dia, pasti kita akan ke tempat yang Tuhan mau untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kita perlu ngerti sini, saling membangun dan selalu apa? Waspada. Nah, sama seringkali kita lihat orang begitu ada dalam gereja punya kedudukan, punya jabatan. Seringkali justru di waktu kedudukan itu mereka apa? Terkapar karena menganggap dia lebih hebat dari yang lain.
Ingat, kita harus berhati hamba, tapi bukan bermental hamba, tapi kita bermental raja. Dan raja kita di atas segala raja, namanya Yesus Kristus Tuhan. Jadi saling membangun dan selalu waspada. Nah, orang yang tahu bahwa dia itu rendah hati, dia akan melihat setiap kesempatan-kesempatan itu untuk membangun daripada menjatuhkan, melayani daripada dilayani. Jadi kalau saya sebagai hamba Tuhan yang sedang menjadi konselor, bukan terutama kita menganggap kita itu melayani. Untuk harus kita dilayani, pertama kita sedang melayani. Dan melayani itu perlu dengan kewaspadaan bahwa kita harus menunjukkan nilai-nilai kebenaran. Bukan apa yang kita bicarakan, tapi yang kita hidupi. Itu yang perlu namanya waspada di situ. Banyak pendoa juga kita lihat suka ngusir-ngusir setan. Banyak orang mengalami kelepasan, tapi setan dalam diri dia lupa untuk dia tangani. Sehingga ada terikat hutang, kawin cerai, kesehatannya hancur ambruk karena tidak waspada. Sudah mengerti ini? Yang mengerti lambaikan tangan saudara. Nah, baik, untuk kebenaran yang berikut kita lihat dari ayat yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Artinya membohongi dirinya. Jadi kebenaran yang kita bisa belajar, yang perlu kita latih gaya hidup kita di ayat yang ketiga, itu tidak sombong. Ini pasti tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Tidak sombong itu artinya gini, tidak sombong dan bohong. Halo? Tidak sombong dan bohong. Ya. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita perlu ingat, artinya kita itu sedang menukarkan kesombongan, kebohongan, keegoisan kita dengan kerendahan hati dan sikap seorang hamba. Hamba bukan untuk minta dilayani, tapi apa? Melayani. Ini tidak sombong. Ya. Tidak sombong dan bohong. Seringkali kita dengar di atas panggung ini, mari beri salam 5.000 orang. Yang hadir tidak ada 5.000. Bagi saya itu bohong. Kelihatannya halus, tapi itu tidak. Sadar kita sedang memperkatakan bukan nilai-nilai kebenaran. Beri salam kiri kanan, paling kurang 100 orang. Saudara tidak mampu 100 orang. Siapa yang mau datang ibadah cuma salam-salam 100? Kan kebohongan itu. Nah, kita perlu latih. Tidak ada lagi yang namanya sombong dan apa? Bohong. Karena apa saudara? Dengar baik-baik. Hanya satu alasan. Mengapa Tuhan menolak seseorang. Dan itu adalah kesombongan. Setuju? Kesombongan. Saudara bisa punya penghasilan yang baik, kedudukan yang baik dalam pelayanan. Saudara bisa buat apa saja. Ingat, itu semua adalah anugerah. Bukan hebatnya saudara, tapi itu adalah Tuhan. Itu yang perlu kita sadar. Tidak apa? Sombong. Nah, sekarang bicara bohong. Setiap dosa itu memiliki kebohongan. Setuju? Jika kita dapat menemukan kebohongan, maka kita dapat menangani dosa. Tidak hanya bisa didoakan, pasti di dalam itu ada kebohongan. Saudara yang tahu, berapa kehadiran jemaat? Ini gembala-gembala, cuma 15 orang, 150 Pak. Supaya lebih kelihatan keren gitu, laporan-laporan. Nah, itu kan kebohongan-kebohongan. Mungkin kita senang dapat tepuk tangan mengaplaus dari orang. Makanya tadi saya bilang, Tuhan tidak mencari pengikut. Dia tidak mencari penggembira atau penggemar. Dia mencari orang yang mau sampai kepada bilangan murid. Haleluya. Karena yang namanya bohong itu kesalahan. Tetap salah. Sekalipun pengikutnya banyak. Setuju? Namanya kebenaran. Sekalipun sedikit ataupun tidak ada yang mengikut. Tetap
itu adalah kebenaran. Makanya kebenaran itu apa adanya. Munafik itu ada apanya. Itu dia. Jadi kita sadar di sini. Kita harus hilangkan itu semua. Kita harus belajar itu karena lebih baik kita dibenci karena berkata jujur, punya integritas, daripada dikasihi karena kita berbohong. Dan perlu saudara tahu, di balik setiap dosa itu ada kebohongan yang saya yakini. Di balik setiap dosa ada kebohongan yang kita yakini. Nah, tapi saya percaya hari ini saudara pasti dengar ini, kita perlu latih itu, termasuk saya, bahwa untuk tidak ada lagi sombong dan bohong. Itu perlu dilatih. Saya ini dulu sebagai wasit juri nasional karate, pelatih nasional. Saya juga atlet, pernah juara nasional, juara lokal tahun 1978 seluruh perguruan karate. Itu dulu sombong sekali, sekarang juga masih sombong. Lagi belajar ya. Jadi kalau ada saudara lihat saudara masih belajar. Semua mobil saya pakai selalu reklame tentang perguruan saya. Kalau saya ditangkap, karena dulu saya tidak kir mobil pickup. Mobil pickup itu harus dikir di LJR setiap 6 bulan. Ditangkap, enggak apa-apa. Saya telepon dan satlantasnya, tolong urus, datang mobilnya. Jadi sombongnya bukan main. Sampai maflet mobil saya, kaca itu semua nama perguruan karate saya. Tapi saudara dengar, waktu saya terima Tuhan, ini harus dinolkan. Sombong dan bohong. Itu bohong. Waktu saya dibilang harus bayar pajak, itu dari tahun 1978 sampai 1985, tidak pernah bayar pajak. Karena dulu saya melatih kepolisian, ABRI, kampus-kampus, juga di pemerintah-pemerintah, termasuk kantor-kantor pemerintah. Jadi sombongnya bukan main. Ingat, waktu saya dibilang harus bayar pajak, waduh, mikir saya. Dan mulai ada yang takuti, kalau sampai nanti kamu jujur, mobilmu akan disita. Tapi saya ingat, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali merdeka, tetap merdeka. Untuk selamanya bersama Dia. Saya pergi dan saya mulai bayar, ngaku saya. Pak, saya sudah buat salah dari tahun 78 sampai tahun ini. Saya tidak pernah bayar pajak. Saya tahu, pikiran saya bisa tenang karena ada pikiran Kristus. Goalnya cuma Dia. Waktu saya ucapkan itu dengan jujur, atau mereka yang mengurusi pajak itu bilang, Pak, sudahlah, semua kita putihkan. Bapak cuma bayar tahun ini. Bagi saya, balik itu Tuhan membuat saya hidup merdeka untuk nama Dia dipermuliakan. Nah dari situlah saya perlu ambil keputusan untuk konsisten, untuk belajar tidak sombong, tidak mudah. Makanya saya bilang hari ini pun masih sombong. Kadarnya mungkin makin berkurang. Yang paling tahu itu istri saya dengan anak-anak yang ada di rumah kami. Kalau tanya istri mungkin masih dia bela saya. Tanya anak-anak yang kami bina. Who am I? Elusai Frankie Utana. Itu yang paling jelas. Haleluya. Baik, yang berikut kita lihat. Galatia 6 ayat 4-5. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap orang akan mengikul tanggung jawabnya sendiri. Jadi kalau kita bisa terjadi sesuatu hari ini yang betul hidup dalam kebenaran, jangan bangga bahwa itu kita. Itu anugerah Tuhan. Jadi kalau kita tahu ada kesalahan yang kita buat, mari tidak usah koreksi orang lain. Uji diri saudara, lihat diri saudara. Jadi dengan gaya hidup yang perlu kita latih di sini, mau dikoreksi tanpa membandingkan. Kadang-kadang kita membandingkan karena kita punya alasan. Ini yang perlu dilatih. Ya, hanya orang yang bodoh yang membenci akan koreksi. Setuju ya?
Definisi orang bodoh dalam Alkitab, Matius katakan, orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan. Orang bijaksana mendengar dan melakukan. Saya tambahkan lagi, tapi kalau orang idiot melakukan sebelum mendengar, lebih berbahaya, tersesat. Jadi kita mau ambil putusan ini bahwa kita perlu berlatih untuk mau dikoreksi tanpa membandingkan. Dan ingat, waktu kita dikoreksi, dasarnya kita mau mengasihi Tuhan. Orang yang mengoreksi kita juga dengan tujuan kasih Tuhan yang dilepaskan, bukan untuk menghancurkan. Nah, itu yang perlu kita tertanam dalam gereja lokal ini. Saudara perlu tahu, saudara tidak bisa cuma komitmen dan tertanam di ibadah raya. Saya gambarkan gereja itu seperti Raja Wali, burung Raja Wali, 2 sayap. Salah satu sayap kanan atau kiri itu bicara ibadah raya. Satunya itu komunitas sel kerajaan. Kalau cuma sayapnya satu, Raja Wali itu tidak akan terbang tinggi. Setuju? Dia akan munyer. Bisa seperti burung pipit. Bisa juga jadi ayam kampung. Terus mendarat. Tapi dua-dua ini harus ada. Saudara berada di ibadah raya, saudara berada juga di komunitas sel kerajaan. Dan kepala Raja Wali itu menggambarkan pembinaan. Pembinaan itu saudara dapat di ibadah raya, juga di mana? Komunitas sel kerajaan. Maka di situ saling membangun, merasa mengarahkan. Makanya saudara lihat ada pelayanan-pelayanan yang ada di sini. Karena mereka dibina di ibadah raya maupun di komunitas sel kerajaan. Di situ ada kingdom training, kingdom journey, rock journey, training, ada juga STT kingdom. Nah ini yang perlu kita jelas. Jadi kepala itu bicara pembinaan, badan itu bicara pelatihan. Makanya dilatihlah di ibadah raya. Sehingga lahir gembala di dalam komsel. Lahir gembala-gembala komsel yang baru. Di ibadah raya dilatih ada song leader yang baru. Semua macam-macam. Ekor bicara doa. Tanpa doa arahnya tidak jelas. Makanya di komsel juga ada doa. Ibadah raya ada doa. Makanya kita juga punya kelompok doa untuk kita hidup selalu berdialog dengan Tuhan. Haleluya. Nah ini jelas. Kalau saudara tertanam cuma sekedar hari Minggu karena senang dengan satu pembicara, senang dengan seorang pemimpin, keliru kita. Saudara tidak akan bertumbuh, bahkan berbuah, apalagi berbuah tetap. Jadi kita semua mau bahwa Tuhan perintahkan kita untuk jadikan semua bangsa murid. Bukan penggemar, penghibur, ataupun pengikut. Tapi naik ke tingkat sebagai apa? Murid. Itu dia. Jadi mau dikoreksi tanpa membandingkan. Makanya di komsel itu ada koreksi. Dalam ibadah raya ada koreksi. Bagi soundman kurang ini, dikoreksi. Jangan membandingkan, ini alasan macam-macam. Saudara tidak akan lihat, saudara akan menjadi berbuah, tidak menjadi influencer. Sebagai pengkhotbah, termasuk saya, seringkali ada surat cinta yang saya terima. Terlalu keras Pak firmannya. Ya keras kalau itu benar, tidak bisa bilang apa. Mau buat apa? Namanya kebenaran adalah benar, salah adalah salah. Kalau hal-hal yang kita lihat tidak keluar dari firman, kita tidak usah bingung. Jangan terintimidasi, jangan tertuduh bahwa kita melayani bukan dilayani. Orang yang melayani bukan dilayani. Dia tidak kejar kedudukan, dia tidak kejar hasil, tapi dia kejar sumber pertama, pribadi yang hebat, namanya Yesus Kristus Tuhan. Mau dikoreksi tanpa membandingkan. Haleluya. Sama tadi aja perjalanan saya tadi pagi melayani di Kuta. Di mobil istri saya koreksi saya. Amu ini tadi begini-begini. Saya bilang,
Ya, enggak maksudnya begini. Terus dia bilang gini, itu kan membandingkan, enggak benar. Oh iya, bertobatlah, berubahlah. Haleluya. Semakin kita mau, semakin murni dalam pelayanan kita. Kita menjadi influencer, orang lihat Tuhan hidup melalui hidup kita. Jangan bangga dengan umur saudara angkanya bertambah. Panjang umur bukan angkanya bertambah. Panjang umur bicara tentang hidup kita bernilai menjadi influencer untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kalau saudara bilang umur saudara lihat angka senang, kasihan Yesus cuma 33,5 tahun. Itu jangan juga bangga kalau meninggal saudara punya pikiran begini. Kalau kita meninggal banyak jiwa yang datang, itu tandanya hidup kita itu pasti bernilai. Belum tentu. Kalau makanannya enak tiap malam penghiburan ganti terus, siapa yang datang? Kalau bilang hanya orang datang waktu kita meninggal, kasihan Yesus waktu dia mati, yang datang cuma berapa orang. Setuju ya? Fokus kita. Christ at the cross is the center of our life. Sumber salib itulah kemenangan Tuhan atas hidup kita. Semua kita bisa, apapun terjadi, karena dialah yang menang. Kita diberikan anugerah lebih daripada pemenang. Bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita. Jadi mari mau dikoreksi tanpa membandingkan. Ya, kita lihat yang berikut. Ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran ya dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Kebenaran yang kita bisa belajar di sini, suka memberkati dan memperhatikan hukum tabur tuai. Artinya gini, bicara tabur tuai jangan pikir cuma finance, materi, keliru. Tapi juga spiritual, hal-hal rohani, karakter. Juga bukan bicara hanya spiritual, juga jiwa. Bagaimana kita punya pikiran Kristus, kemauannya hanya untuk memuliakan Tuhan, perasaan Tuhan. Fisik sama untuk kesehatan, bukan hanya duit. Haleluya. Dan juga bicara semua yang kita dapat, kita harus perlu tabur. Dengan menabur saudara akan menuai, bukan hanya finance. Saudara sehat, saudara bagikan kepada orang lain. Apa yang saudara terima? Ceritakan, tentu saja karena Yesus. Saudara makin sehat. Keluarga saudara harmonis, perlu dibagikan pada orang lain. Apa rahasia saudara bisa harmonis? Semakin saudara lakukan itu kepada siapapun yang saudara dapat, kepada orang lain yang belum dapat, ingat kita selalu memperhatikan hukum tabur tuai, kita akan menuai yang jauh lebih banyak. Haleluya. Dan dasar kita menabur dan menuai itu dasarnya mengasihi Tuhan, bukan karena terpaksa. Ya, banyak orang ditantang persembahan, sudah nabur ngomel di belakang. Itu pendeta tuh, ngomongnya duit aja. Saudara menabur yang keliru. Tuhan tidak pernah memaksa saudara menabur dengan hal demikian. Tapi dibilang dengan sukacita. Sukacita itu pribadi Tuhan yang ada dalam saudara. Haleluya. Jadi ingat, suka memberkati dan memperhatikan hukum tabur tuai. Jadi ini yang kita harus lakukan, ya. Nah, tanda dari berkat adalah apa yang Anda berikan, bukan apa yang Anda simpan di gudang Anda atau hidup saudara. Bukan itu, ya.
Dan jelas yang kita tabur berkelipatan itu juga bukan yang ada di gudang. Lalu, semakin kita memberi, semakin kita akan menikmati apa yang kita miliki. Orang bikin sesuatu yang tidak benar dengan kita. Kita tetap menabur kebenaran. Sampai dia tidak senang, tetap kita menabur kebenaran. Saudara akan menikmati kebenaran-kebenaran itu. Saudara akan sehat spiritual, jiwa, dan juga fisik. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Bagi saya punya definisi. Hati yang gembira itu bukan hahaha hihi di sana sini. Hati yang gembira, hati yang menghidupi firman Tuhan. Haleluya. Itu semangat yang patah artinya gini, punya hati yang sudah putus asa dan tawar hati. Tidak punya lagi gairah. Tapi kalau orang mengerti ini, hukum tabur tuai, apa yang saudara dapat itu anggap dia sebagai orang yang pertama Tuhan bicara untuk dia. Taruhlah itu pengajar. Kita harus juga menabur dengan apa yang diajar dan kita hidupi. Haleluya. Dan kita bagikan apa yang kita dapat. Jadi kalau kita mengerti kita tertanam di solo gereja, saudara harus tahu visi, misi, dan nilai gereja lokal ini. Kalau tidak saudara salah naik bus, mau ke Surabaya naik bus ke Karangasem, di jetnya oyong bin, akhirnya pesulian bus bahaya. Di mana? Saudara harus tahu apa tujuannya saudara dalam gereja ini, visi misi saudara tahu. Makanya nilai apa yang saudara harus tahu. Kalau orang ajak saya selfie, saya begini, apa itu Pak? Toto rock, pelayan Tuhan. Ini kan equipping kingdom leader. Nilainya unity, esa. Ayo, esa. Nah, lupa mungkin leader-leader juga. Ini victorious, kemenangan. Glorious, kemuliaan. Jadi kalau selfie lebih bagus ini. Esa, jaya, mulia. Lebih keren kan? Yang merasa keren tepuk tangan bagi Tuhan. Itulah yang saudara perlu. Kita suka bergereja tapi kita tidak tahu arah kemana. Makanya jangan beribut. Di komsel saudara orang pindah-pindah. Pindah gereja, tidak usah ribut. Pasti ada hal, kita koreksi diri kita. Kita udah ngajar pemuridan itu benar atau enggak? Halo? Kalau dia ngerti arti gereja, tidak mungkin. Kalau leader juga tertanam dalam satu gereja, tidak mungkin dia ngomel. Saya dulu dari sebuah yayasan. Saya mesti jelaskan. Saya dulu komitmen di yayasan itu. Tadi saya lihat saya punya konco Pak Agus Endarsa sama istri. Ini dulu yang ngajar saya tentang praise and worship. Dia guru. Dia juga jadi gembala di Samarinda. Kaget saya juga, tiba-tiba sudah ada di mana? Di Bali. Dan saya telepon, saya lihat sudah berada di satelit Sanur. Sekarang lagi lihat tadi istrinya bilang, coba lihat Pak Agus tuh sama istrinya Melda. Ada di choir sekali. Haleluya. Nah, saya mau katakan, dulu saya komitmen di situ. Tapi waktu saya mulai lihat ada hal yang saya tidak bisa. Waktu dibilang, yayasan apapun terjadi, itu gereja. Saya mulai mikir, belum tentu orang mengerti arti gereja. Mereka tahu gereja itu kalau ada tulis palang gereja. Mulai saya mutar pikiran saya. Saya mau grow, berbuah. Saya perlu gabung dengan satu gereja. Tapi bukan saya keluar, tolak dengan yayasan, tetap network sampai hari ini. Saya tahu di situ saya bertumbuh, di situ saya mengerti kebenaran. Nah, waktu bergabung, Pak Arifin masuk sini tahun 1989. Waktu itu saya sudah ikut di persekutuan yang Tuhan taruh Bu Krisi, Pondok Daun. Saya baru masuk itu, Bu Krisi sudah di situ. Ya. Nah, disitulah saya mulai, kita perlu gereja lokal. 89 kita mulai dengan 7 keluarga kalau tidak salah. Sampai hari ini kita ada 440 gereja yang ada di seluruh dunia untuk nama Tuhan dipermuliakan. Jadi waktu tertanam punya komitmen untuk berbuah tetap. Tapi warna-warna yang saya dapat saya tidak hilangkan.
tentang arti tubuh Kristus, tentang bagaimana berjemaat, apa itu gereja. Dan tidak hilang pemuritan. Apa yang saya dapat di yayasan itu, saya niru, saya bikin di rumah Gunung Kidul, pemuritan itu. Itu awal saya mulai masuk situ. Saya bukan belajar di situ tahun-tahunan, cuma ikut 1 bulan pemuritan khusus. Nah, pelajaran-pelajaran yang kami dapat, kita sama Bu Krisi pernah ke Filipina, TNO, Tribe Nation Outreach. Dari 21 orang dia menggembarkan dunia dengan pemuritan. Sayang dari yayasan itu hilang, tapi buahnya di Indonesia masih tetap ada. Gereja-gereja besar, banyak pengajaran dari situ. Nah, itu yang saya bawa sampai hari ini dan saya hidupi. Nah, waktu saya tertanam, dulu cuma tahu desa pedalaman. Gabung dengan Pak Rifin, saya anggap dia sebagai kakak, saya dilatih. Sampai saya bisa bicara di Full Gospel, di gereja-gereja yang besar, sampai di 5 benua untuk nama Tuhan dipermuliakan. Berbuah dan berbuah tetap. Ada cara-cara yang tidak sesuai, tapi cara itu bukan buat kita hancur. Cara itu bukan buat kita berantakan. Makanya saya punya prinsip, saya harus sepakat di dalam ketidaksepakat. Itu rumus saya. Sudah ngerti artinya? Sepakat di dalam ketidak apa? Kalau itu selamanya caranya tidak cocok, bukan nilai, tetap sepakat. Haleluya. Kalau keluar dari visi nilai, misi, tidak mau saya. Makanya kita punya visi jelas. Rock, to be representative of Christ Kingdom. Misi kita, exalting the Lord, equipping kingdom leader. Ketiga, expanding the kingdom. Dengan ciri-ciri equipping kingdom leader tadi. Haleluya. Kualitas kita, soul, spiritual authority, leadership. True. Amen. Nilai kita like, love, integrity, grace, dan truth. Halo. Motto kita, we help you to fulfill your destiny. Jadi ini yang perlu kita ngerti. Hari ini kita bicara grow, menjadi influencer dalam gereja lokal. Dan kita lihat sekarang yang terakhir. 9 sampai dengan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Karena kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Dari ayat yang kita baca yang perlu kita latih, selagi ada kesempatan, selalu menabur kebenaran. Haleluya. Haleluya. Nah, karena apa? Kebenaran adalah satu hal yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Kebenaran masih bisa dilecehkan. Kebenaran masih bisa ditolak. Kebenaran bisa dihina, disalah mengerti. Orang dengan kebenaran bisa tidur-tiduran. No way. Kebenaran tidak bisa kalahkan. Karena kebenaran adalah pribadi yang hebat. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Jadi kembali, gaya hidup yang perlu dilatih, saling membangun dan selalu waspada. Tidak sombong dan bohong. Mau dikoreksi tanpa membandingkan. Suka memberkati dan memperhatikan hukum tabur tuai. Yang terakhir, selagi ada kesempatan, selalu menabur kebenaran. Jesus love you all abundantly. Tuhan memberkati. Baik, ada yang belum menerima perjamuan kudus, gelas kecil dan roti ini silakan angkat tangan, biar para pelayan Tuhan melayani saudara. Kalau sudah ada semua, mari kita bangkit berdiri. Thank you. Tidak usah tergesa-gesa. Sudah persiapkan itu.
Angkat roti di tangan kanan saudara. Sebelum saudara angkat, mari tukar roti itu di sebelah kanan saudara. Kita bersaudara dalam Yesus. Haleluya. Baik. Roti ini dari gandum menjadi padat. Sebelum dibagikan itu dipecah-pecahkan. Artinya gini, untuk bisa menjadi influencer, dengar, saudara tetap harus diproses. Tidak ada instan. Haleluya. Makanya saya bilang kalau diproses, jangan banyak protes, pasti stres. Tapi bersyukur berterima kasih, baru mengalami progres. Tuhan tidak tertarik dengan event, Tuhan tertarik dengan proses. Segala sesuatu yang tidak dengan proses, itu bukan dari Tuhan. Percepatan yang tanpa proses dengan nilai kebenaran, itu bukan dari Tuhan. Jangan cari duit, kejar duit dengan hal-hal yang tanpa proses. Untuk saudara juga bisa menjadi influencer di mana Tuhan tempatkan selain di gereja. Kita akan terus diproses, dipecah-pecahkan. Baru bisa diberikan bagi orang lain. Orang lain itu melihat waktu apa yang kita katakan itu yang kita hidupi. Makanya dia bilang setiap dalam proses, dia bilang waktu saudara makan sama seperti kita makan itu ada kunyah, ada proses. Ingatlah akan daku. Artinya tidak usah takut. Semua yang kamu alami sudah dia selesaikan di kayu salib. Tugas saudara mempercayai dia, memproklamirkan dia, menghidupi apa yang dia katakan. Kata kuncinya, percaya ke saudara, roti di tangan kanan saudara merupakan area persekutuan, terus intim menjadi satu dengan dia. Ada relationship. Percaya ke saudara, roti di tangan kanan saudara merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan. Makanlah dalam nama Yesus. Sudah itu dia mengambil cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Ini adalah gelas kecil berisi anggur, tapi kita imani fokus pada Tuhan. Ini adalah darah Yesus. Proses anggur ini juga tetap melalui proses. Darah dalam perjanjian lama dipakai darah binatang, diolesi di tiang pintu supaya tidak ada kematian anak sulung. Kita bukan lagi dipakai darah binatang, darah pribadi Tuhan sendiri. Dan itu ada dalam saudara. Dalam darah banyak penyakit, makanya perlu periksa darah. Tapi darah Yesus membersihkan semua penyakit. Jadi apapun penyakit saudara, keuangan, keluarga, fisik, semua sudah dia selesaikan. Hanya satu, perlu melalui proses mempercayai dia apa yang saudara tahu, hidupi itu. Percaya ke saudara, cawan perjanjian baru di tangan kanan saudara merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Waktu minum dan berkatalah dalam hati saudara, aku mau pergi, jadikan semua bangsa murid. Ambil keputusan itu, dan lakukan keputusan itu. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk hari yang berbahagia ini. Ibadah yang penuh dengan belayanmu, rangkulanmu, bahkan sentuhanmu. Yang mana kami nikmati, setiap kita pasti menikmati apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Dan saat ini kami yakin apa yang kami doakan, sekalipun kami tidak melihat jawaban itu, kami tidak bertemu dengan janji-janji itu,
Yang penting kami percaya Tuhan itu selalu setia. Dan biar kesetiaan Tuhan itu kami hargai, hormati. Sehingga dalam ibadah ini selanjutnya, apa yang kami buat, semua datang dari hati Tuhan. Kami terima perjamuan kudus ini dengan pengertian yang benar. Untuk menjadi influencer, kami butuh untuk diproses. Tapi proses itu mendatangkan kemuliaan Tuhan kalau kami libatkan Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah ini. Amin. Bapak Ibu yang diberkati, mari kita semua bangkit berdiri. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan akan memproses hidupmu sehingga engkau menjadi penuh di dalam apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Dan engkau mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai, sejahtera, kasih karunia. Tuhan menolong engkau, melindungi, menyertai dalam tiap apapun yang Bapak Ibu lakukan. Tuhan membuatnya berhasil di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, dalam segala apapun yang engkau lakukan di dalam kehendak dan rencananya. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.